Ya, jumpa lagi di channel Tempat Belajar. Kali ini saya akan menjelaskan menggunakan breakout room, menggunakan Google Plus. Jadi Google for Education yang Plus. Jadi kalau kita menggunakan Google Plus itu ada fungsi breakout room seperti dalam Zoom. Jadi account Google Plus ini kita bisa lihat perbedaannya. Kita akan coba langsung. Ini Google Meet, Create Instant. Oke, kita coba hilang ini. Nah, di sini ada Google Plus ini terlihat. Kita bisa menghilangkan noise. Nah, ini ada kelebihan dari Google Plus. Kita mesti klik turn it on ya. Nah, ini mempengaruhi noise dari suara mic. Oke, kita akan coba. Saya matikan mic-nya di sini. Nah, di sini kita lihat di dalam Google Meet yang baru atau Google Plus. Jadi for Education yang Plus ya, perbedaannya ada fungsi breakout room, dimana ini fungsinya seperti di dalam Zoom. Lalu ada tambahan lagi, ada Pulse, Q&A, recording, dan whiteboard. Standarnya adalah whiteboard ya. Jadi ada beberapa tambahan yaitu breakout rooms, Pulse, dan Q&A ya. Oke, yang kita jelaskan di video kali ini adalah tentang breakout rooms. Nah, dalam breakout room ini, nah di sini ini ada fungsinya, kita mau bikin room berapa. Oke, terus simak di video saya kali ini. Saya akan menjelaskan secara detail cara penggunaan Google Plus for Education, di mana kita akan menjelaskan tentang fungsi dari breakout rooms. Oke, cara yang pertama kita bisa menggunakan kalender. Lalu cara kedua kita bisa langsung menggunakan Google Meet yang sedang berlangsung. Oke, kita langsung dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu kita akan ambil atau membuat settingannya menggunakan kalender. Nah, di kalender ini kita bisa membuat sebuah breakout room yang terjadwal. Misalkan saya akan membuat di tanggal 13 Juni. Saya akan klik. Tentu yang pertama kali adalah title-nya ya. Kita akan coba tes breakout room ya. Kita klik tes saja dulu. Lalu yang berikutnya adalah kita klik more options. Nah, dalam more option ini kita tentu akan melihat standarnya dari Google Meet dengan akun yang biasa ya. Lalu nanti akan terlihat perbedaannya. Anda bisa mengklik add Google Meet video conferencing ini ya. Nah, di sini ada tombol yaitu change conference setting. Ketika kita sudah ada mendapatkan alamat dari Google Meet-nya, kita bisa klik yang di bagian sini. Nah, di sini bagian pertama kita akan melihat adalah quick access. Nah, jika Google Meet Anda tidak menginginkan peserta langsung join, Anda bisa mengklik off kan seperti ini, maka setiap orang yang akan masuk dalam Google Meet harus perlu izin seperti di dalam Zoom. Ya, jika tidak bisa dicentang kembali. Ini sama persis dengan fungsi di dalam Zoom. Oke, selanjutnya kita akan lihat di breakout rooms. Nah, di sini ini perbedaannya dalam Google Meet Plus for Education ada fungsi breakout rooms. Dalam breakout room ini kita bisa setting mau berapa jumlah room yang akan digunakan. Anda tinggal klik-klik saja seperti ini. Dia akan otomatis ke bagian bawah. Anda bisa melihat room-rooms yang sudah dibentuk seperti ini.
Di sini kita bisa melihat jumlah nanti berapa rooms dalam beberapa peserta dalam room tersebut. Jika tidak mau, tinggal klik X seperti ini. Untuk mengganti nama dalam breakout roomnya bisa Anda klik saja langsung seperti ini, dan bisa diganti langsung, misalkan ruang 1 enter. Maka dia akan ganti, tetapi ini per satu room ya untuk menggantinya. Oke, jika sudah ada pesertanya, Anda bisa klik shuffle. Di shuffle di sini akan otomatis jumlah peserta, misalkan Google Meet Plus ini bisa sampai 250 peserta, maka 250 peserta itu akan langsung otomatis masuk ke dalam room-room yang sudah disediakan seperti ini. Anda bisa klik shuffle saja. Jika tidak mau atau mau disetting ulang, bisa diklik clear untuk menghapusnya. Itu adalah cara yang pertama dalam setting di kalender dalam breakout rooms. Nah, lalu cara memasukkan orang-orangnya dari mana? Oke, kita lakukan pertama adalah save dulu. Jika sudah terlihat setting save, Anda bisa klik yang guest di sini. Dalam guest di sini Anda memasukkan nama-nama orang yang akan diundang, gitu ya. Dalam nama-nama orang sini kita harus tahu email mereka yang akan kita undang, supaya kita bisa memasukkan nama-nama di dalam breakout room. Jadi sebelum melakukan breakout room menggunakan kalender ini, kita harus tahu pertama adalah emailnya, email dari peserta yang akan join. Untuk mengambil email yang ikut peserta join, Anda bisa menggunakan Google Form untuk menarik email-email yang akan join di dalam sebuah rapat atau pertemuan misalkan. Setelah email tersebut dapat dalam Google Form, Anda bisa copy paste-kan melalui Google Form tersebut ke dalam guest di sini. Setelah sudah diisi, maka Anda bisa klik yang setting lagi. Maka Anda bisa menemukan di bagian breakout room adalah nama-nama pesertanya. Jika sudah, tinggal di shuffle akan masuk, atau juga akan secara manual bisa klik nanti akan namanya, misalkan contoh ini saya akan klik, saya akan pindahkan. Nah seperti ini, itu jika Anda ingin secara manual. Oke, jika tidak bisa di X kembali jika seperti ini, jika sudah di save. Berikutnya tinggal di save di bagian luarnya seperti ini. Maka jadwal dengan breakout room sudah tersimpan seperti ini. Ada tes di tanggal 13 di mana isinya sudah ada seperti ini, sudah ada breakout roomnya. Bagaimana ngetesnya? Kita akan coba. Kita klik join with Google Meet. Oke, kita hilangkan. Kita klik join now. Kita akan melihat apakah fungsi dari yang kita sudah mengatur breakout room itu bukan berfungsi. Kita bisa klik activities. Nah, kita klik breakout rooms. Kita klik. Nah, sebelum kita ubah tuh sudah ya, sudah berhasil, sudah ada room-room yang kita sudah buat tadi. Jadi kita bisa tinggal menambahkan timer di sini. Dalam room tersebut mau butuh berapa timer, berapa lamanya, bisa disetting seperti ini. Ini dalam hitungan menit ya guys. Nah, misalkan butuh 1 jam, maka ketik saja dengan 60 menit. Kalau sudah oke, maka breakout room itu akan kita mulai dengan cara klik open rooms. Maka setiap ruangan akan memiliki waktu sebanyak 60 menit. Seperti itu saja. Nanti peserta yang lain akan kembali ke room utama seperti dalam Zoom juga bisa, karena dalam room tersebut nanti mereka ada pilihan apakah mau kembali ke depan atau tidak. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan breakout rooms jika kita setting melalui kalender langsung. Oke, kita akan coba silang yang ini, kita X. Seperti itu saja. Lalu bagaimana jika kita menggunakan cara yang kedua?
Cara kedua ini adalah jika kita sudah menggunakan Google Meet langsung, lalu kita akan menggunakan breakout room-nya selanjutnya. Jadi kita tidak usah meminta email mereka, tetapi kita akan undang berdasarkan email yang sudah masuk di dalam Google Meet saat ini. Ya, Anda bisa klik breakout rooms. Nah, di sini masih standarnya. Anda bisa klik setup breakout rooms. Nah, roomnya mau berapa, tinggal dipilih saja seperti tadi, cara sama. Lalu jika mau shuffle juga tinggal klik shuffle. Jika mau manual, nah di sini nanti ada semua peserta yang dalam Google Meet akan muncul di bagian main call seperti ini. Anda bisa klik and drag ke bagian bawahnya berdasarkan breakout 1, 2, 3 dan selanjutnya. Secara manual, klik and drag ya, seperti tadi, klik and drag seperti ini contohnya. Oke, ini ada jumlahnya 1. Oke, kita X. Itu jika kita menggunakan manual. Jika menggunakan otomatis, kita bisa menggunakan shuffle berdasarkan fungsi dari algoritma dari Google Meet tersebut. Jadi akan mengacak dia. Oke, itu cara yang kedua. Anda bisa lakukan juga dengan cara yang sama, lalu klik open rooms seperti ini. Oke, sebelumnya kita lihat timernya dulu. Kita misalkan atur waktu 30 menit. Oke, kita open rooms. Ini seperti dalam Zoom. Maka akan ada tulisan breakout room are in session ending in 30 minutes. Oke, jadi room ini sudah berlangsung, sudah dibuka. Jadi kita di main call tetap seperti biasa, tidak ada apa-apa. Tetapi lalu kita klik di breakout room, maka orang-orang yang di dalam main call yang kita sudah setting akan masuk dalam sini. Lalu untuk the hostnya bisa langsung masuk di join seperti ini. Oke, dalam fungsi host di sini kita bisa mengundang teman kita menjadi host dengan cara kita share email dan password dari host ini juga, supaya mereka bisa mengatur settingan secara bersama-sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghentikan jika sudah misalkan waktu sudah selesai atau sebelum dari 30 menit kita mau stop, kita bisa klik close room, close all rooms. Maka semua orang yang dalam breakout room akan muncul message seperti ini, breakout room in ending in berapa detik, seperti itu. Maka mereka akan masuk kembali di dalam main call. Di sana ada pilihan apakah Anda akan kembali main call atau keluar dari Google Meet. Tergantung mereka akan masuk kembali atau memang sudah menyudahi dari sesi Google Meet tersebut. Oke, kita akan tunggu selesai, maka semua akan kembali di main call, semua nama-namanya, dan juga yang jika sudah kita setting maka tetap akan di dalam breakout rooms. Kurang lebih seperti itu caranya. Cara kedua menggunakan Google Plus for Education yang ada fungsinya seperti dalam Zoom, yaitu breakout rooms. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga berguna. Jangan lupa subscribe dan like dan bunyikan loncengnya dan share supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih supportnya. Salam tempat belajar.